Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah bisnis digital, dan hari ini kami akan mempresentasikan chapter 3 yang mengenai change management. Next. Sebelum kami mulai presentasi, perkenalkan, saya Prasasti Ajeng Selmi dengan NIM 1707619046. Lalu ada Adinda Nur Afifah dengan NIM 1707619036. Lalu ada Rina Novita Yuliana dengan NIM 1707619051. Lalu ada Azaria Rizka Nuranda dengan NIM 1707619070. Next. Nah, yang akan pertama saya bahas di sini ada tantangan transformasi digital, yang di dalamnya ada implementasi sales site atau implementasi e-commerce sales site. Nah, dalam implementasi e-commerce sales site ini ada beberapa elemen 7S, yaitu ada strategi, structure, system, staff, style, skills, dan subordinate. Tapi di sini saya akan merangkumnya menjadi 3 sebagai tantangan utama dalam implementasi e-commerce sales site ini, yaitu ada strategi, struktur, serta keterampilan atau staff. Nah, si strategi ini itu merupakan kemampuan terbatas untuk mengintegrasikan strategi internet ke dalam pemasaran inti dan strategi bisnis diindikasikan oleh frustrasi dalam mendapat anggaran yang sesuai. Lalu si struktur ini adalah masalah struktural dan proses ditunjukkan oleh tantangan mendapat sumber daya dari pemasaran tradisional dan fungsi IT. Lalu yang terakhir ada keterampilan atau staff. Ini merupakan masalah-masalah yang ditunjukkan oleh kesulitan dalam menemukan staff atau agensi spesialis. Nah, kerangka 7S ini itu dikembangkan oleh konsultan McKinsey pada 1970-an, lalu dirangkumnya sama Waterman et al. Pada tahun 1980. Next. Lalu di sini ada beberapa tantangan utama untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk pemasaran internet. Di sini yang pertama itu mendapatkan pembelian dan anggaran yang konsisten dengan konsumsi dan nilai media audiens. Lalu yang kedua ada konflik kepemilikan dan ketegangan antara tim pemasaran digital, pasar tradisional, IT, dan keuangan dan manajemen senior. Lalu selanjutnya ada koordinasi dengan saluran yang berbeda bersama dengan tim yang mengelola pemasaran GREMS di tempat lain dalam bisnis. Lalu ada mengelola dan mengintegrasikan informasi pelanggan tentang karakteristik dan perilaku di bedah secara online. Lalu selanjutnya ada mencapai proses pelaporan terpadu dan peningkatan kinerja di seluruh bisnis termasuk pelaporan, analisis, dan tindakan perubahan yang disarankan. Selanjutnya ada menyusun tim digital spesialis dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi dengan mengubah tanggung jawab di tempat lain dalam organisasi. Lalu ada taktik pemasaran online insourcing versus outsourcing, yaitu pencarian, afiliasi, pemasaran email, serta public relation. Yang terakhir ini ada perekrutan dan retensi staf karena ada kekurangan keterampilan pemasaran digital yang diberikan pertumbuhan pesat dalam permintaan akan keterampilan. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis perubahan dalam bisnis. Di sini ada perubahan inkremental serta perubahan yang dihentikan. Nah, perubahan inkremental ini adalah yang melibatkan penyesuaian yang relatif kecil yang diperlukan oleh perubahan lingkungan bisnis. Dan perubahan yang dihentikan itu adalah peluang dan ancaman yang dihadirkan oleh ketersediaan konektivitas internet biaya rendah yang meluas. Terus di sini ada juga perubahan antisipatif, yaitu yang terjadi ketika organisasi membuat proaktif perubahan dalam rangka meningkatkan efisiensinya atau untuk menciptakan keunggulan dalam lingkungan. Selanjutnya juga ada perubahan reaktif. Nah, perubahan reaktif itu adalah respons langsung terhadap perubahan lingkungan eksternal. 4 bentuk perubahan reaktif ini ada tunning, adaptasi, orientasi ulang, serta recreation. Nah, kalau tunning itu adalah bentuk perubahan inkremental ketika tidak ada kebutuhan langsung untuk perubahan. Terus selanjutnya ada adaptasi. Ini juga bisa dikategorikan sebagai melakukan hal-hal yang lebih baik. Itu misalnya pesaing bisa memperkenalkan produk baru, atau mungkin ada penggabungan antara dua saingan. Selanjutnya ada orientasi ulang, yaitu perubahan atau transformasi yang signifikan ke organisasi yang diidentifikasi sebagai prioritas dalam jangka pendek hingga menengah. Yang terakhir ini ada recreation, yaitu dalam pembuatan ulang, tim manajemen senior sebuah organisasi itu memutuskan bahwa perubahan mendasar pada cara operasinya diperlukan untuk bersaing secara efektif.
Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Silakan, Dinda. Makasih Ajeng. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang merencanakan sebuah perubahan. Jadi merencanakan sebuah perubahan itu merupakan titik awal untuk mengelola perubahan yang ketika tujuan, strategi, taktik untuk memperkenalkan perubahan bisnis digital sudah ditentukan. Nah, untuk merencanakan perubahan, kita perlu mengelola proyek. Dan elemen-elemen bagian dari proses untuk mengelola manajemen proyek adalah yang pertama ada estimation identifying. Itu merupakan kegiatan yang terlibat dalam proyek yang kadang-kadang disebut sebagai work breakdown structure atau WBS, yaitu struktur kerusakan kerja. Yang kedua ada resource allocation atau alokasi sumber daya. Sumber ini merupakan sumber daya yang sesuai yang dapat dialokasikan untuk tugas. Yang ketiga ada schedule or plan, yaitu setelah alokasi sumber daya, jumlah waktu untuk setiap tugas dapat ditimbang sesuai dengan ketersediaan dan keterampilan orang-orang yang ditugaskan untuk tugas nantinya. Kemudian yang keempat ada monitoring and control monitoring. Itu melibatkan dan memastikan proyek bekerja sesuai rencana setelah dimulai. Pengendalian mengambil tindakan korektif jika proyek menyimpang dari rencana. Kemudian rencana proyek jadwal untuk sistem bisnis digital. Dalam tahapan ini, dalam mengembangkan sistem bisnis digital menggunakan pendekatan yang mapan untuk membangun IT berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem. Next. Nah, kemudian untuk merencanakan perubahan kita juga diperlukan prototyping. Prototyping itu merupakan pendekatan umum untuk pengembangan sistem bisnis digital. Nah, jenis-jenis prototyping yang pertama ada rapid prototyping, yaitu bagian dari pendekatan pengembangan yang dikenal sebagai RHD atau Rapid Application Development, yaitu pengembangan aplikasi cepat, yaitu sejak dari permulaan hingga penyelesaian, lalu dikurangi menjadi beberapa bulan, bukan sampai tahun. Yang kedua ada simple prototyping, yaitu aplikasi kerangka yang diproduksi sebagai prototype yang tidak berisi semua fungsi sistem. Yang ketiga ada iterative prototype. Nah, prototype ini sering diproduksi pada satu dari setiap beberapa hari atau minggu, sehingga komentar dari ulasan-ulasan dapat diumpankan ke dalam sistem yang berkembang. Kemudian ada incremental prototype, yaitu merupakan penggabungan umpan balik dari ulasan sebelumnya, sehingga setiap versi aplikasi memiliki sejumlah fitur yang baru yang terbatas. Yang terakhir ada user center, yaitu pengguna terlibat di semua tahap pengembangan. Kemudian ada agile development. Nah, agile development ini konsep prototyping yang telah diperluas dari sebelumnya di seluruh siklus hidup untuk mengembangkan fungsionalitas situs web atau aplikasi perangkat lunak. Kemudian ada persyaratan sumber daya manusia, yaitu implementasi bisnis digital yang membutuhkan keterampilan spesialis yang mungkin tidak ada dalam organisasi lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erina. Selanjutnya dalam manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan itu digunakan untuk meningkatkan daya saing dan kekuatan kompetitif untuk mengakuisisi dan mempertahankan pelanggan. Jenis-jenis pengetahuan dalam organisasi itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang eksplisit sama yang tacit. Eksplisit itu detail dan tacit itu diam-diam. Terus kegiatan utama dari manajemen pengetahuan ini ada mengidentifikasikan, menciptakan, menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan. Teknologi untuk menerapkan manajemen pengetahuan sendiri terbagi menjadi 6, ada transaksional, helpdesk, dan aplikasi layanan pelanggan. Analitis digunakan untuk pergudangan data dan penambangan data untuk aplikasi CRM. Manajemen aset untuk manajemen dokumen dan konten. Proses dukungan ini total manajemen mutu, dan pada perkembangan meningkatkan keterampilan dan kompetensi staf. Jadi pelatihan dan pembelajaran e-learning. Ada inovasi dan penciptaan, itu komunitas, kolaborasi, dan kerja tim virtual. Next.
Selanjutnya menggunakan pendekatan kolaboratif untuk manajemen pengetahuan. Ini penggunaan dalam pendekatan kolaboratif ini ada penggunaan sistem manajemen seperti Microsoft SharePoint, terus ada blog internal, ada microblog seperti Twitter, jejaring sosial, dan wiki dalam bisnis. Selanjutnya ada bisnis sosial. Bisnis sosial ini membantu organisasi terintegrasi dan terorganisasi dalam banyak pihak. Dan yang terakhir itu ada manajemen resiko. Manajemen resiko ini termasuk untuk mengetahui probabilitas dan dampaknya, mengidentifikasikan kemungkinan dan solusi untuk resikonya, dan menerapkan solusinya, menargetkan resiko tertinggi dan dampaknya, dan kemungkinan besarnya. Nah, dan yang terakhir itu memantau resiko untuk belajar menilai resiko di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sasa. Oke, makasih Rina. Selanjutnya ada outsourcing, itu pemindahan pekerjaan ke perusahaan lain. Tujuannya itu untuk menyoroti outsourcing yang tersedia, untuk mengimplementasi bisnis digital, dan untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana pemilihan termasuk. Lalu ada implementasi, itu adalah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan. Seseorang harus mengimplementasikan gagasan untuk mencapai tujuannya. Lalu di sini ada pendekatan yang paling umum untuk implementasi e-commerce. Yang pertama itu kolaborasi, itu untuk menentukan perubahan yang diperlukan. Lalu ada konsultif, mengambil keputusan akhir setelah meminta masukan dari beberapa karyawan. Lalu yang terakhir ada arahan tim, yaitu tim manajemen mengambil keputusan dengan mempercayai karyawan untuk melakukannya dan memberikan informasi secara umum. Selanjutnya ada model untuk mencapai perubahan. Model yang pertama itu ada model klasik menurut Lewin. Yang pertama menciptakan perubahan melalui pendidikan, pelatihan, dan motivasi peserta di masa depan. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan sistem baru. Yang ketiga, menjadikan sistem sebagai bagian dari cara kerja organisasi. Lalu selanjutnya ada 3 variabel penting untuk keberhasilan dan perubahan organisasi. Yang pertama, sejauh mana pemimpin dapat memutuskan cara kerja sebelumnya. Yang kedua, signifikansi dan perubahan. Yang terakhir, sejauh mana pemimpin organisasi secara aktif terlibat dalam proses perubahan. Selanjutnya di sini ada 4 fase model perubahan. Yang pertama itu ada orientasi awal. Pada fase orientasi perlu ada pemahaman yang jelas tentang alasan terjadinya perubahan. Yang kedua, persiapan. Tahap persiapan akan melibatkan analisis lingkungan tempat terjadinya perubahan. Yang ketiga, ubah implementasi. Perubahan diimplementasikan dengan menguji cobakan perubahan. Lalu yang terakhir ada fase pendukung. Pada fase terakhir, perubahan distabilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.